Ngapain Neng Biba ngarepin laki-laki yang pikirannya Neng Biba, tapi pikirannya ke perempuan lain? Kalau mama, amit-amit deh Neng. Maaf ya Neng Biba, jangan tersinggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alahu ya, Mak Romlah itu bisa nggak sih sehari aja nggak ganggu-ganggu Ukti Biba lagi dagang, nggak rongrong Ukti Biba lagi dagang. Kasihlah kesempatan Ukti Biba. Lebih baik musuh yang jujur ketimbang sahabat yang berbohong. Yang kedua, Allah menciptakan kita muka tuh cuma satu. Kenapa ditambah-tambah jadi muka dua? Yang ketiga, orang yang ngomongin di belakang, biarin aja. Berarti kita udah di depan. Nah, sekalian tuh sama orang yang suka ngomongin kita di belakang, bos, jangan cuma ngomongin doang dong. Pijitin gue sekalian. Ya. Itu. Akan saya ingat terus pesan-pesan Bang Apoy. Makasih. Sama-sama. Edan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Bang Apoy, kenalin murid-murid gue. Bondan juga udah ngasih tau gua. Insya Allah Bang Apoy, gue bisa berbagi ilmu sama mereka yang udah pernah Bang Apoy ajarkan sama gue. Dan yang udah pernah gue pelajarin sendiri. Oh iya, gue lupa. Shh. Salim sama Bang Apoy. Dia ini Murid Bang Ustadz juga. bukan guru besar Ustadz. Shh. Ayo cium tangan. Selamat aja, jangan cium. Ada Allah, ada Allah. Bang Ustadz Untung, kalau gitu kami bertiga permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shh. Lupa ya. Ini yang gue tunggu. Masya Allah Bang Apoy. Begitu nikmatnya kalau kita bisa berbagi ilmu. Apalagi kalau yang kita didik itu bisa jadi soleh. Kayak gue, Ustadz Al Untung. Sudah seringkali saya bilang, Bang Bondan itu orangnya terlalu baik. Sekarang koreng sudah masukin 3 orang temannya ke sini. Bang Bondan diam-diam saja. Lama-lama makmur diisi sama orang-orang kayak Untung dan Koreng. Saya, kau, Diki, dan yang lainnya tersingkirkan. Jangan lupa, Koreng itu dia licik. Malah lebih licik dari Rohmat waktu belum tobat. Iya tahu kalau itu mah nggak lupa. Kang, kalau kemarin kamu teh kemana? Kok nggak balik lagi ke Makmur? Saya ada urusan belum. Urusan apa? Belum saatnya kau tahu. Gaya, kamu mah sama aja kayak yang lainnya. Main rahasia-rahasiahan. Kalau begini mah mendingan Pelongo ikutin aja permintaan Neng Sari. Keluar dari Makmur, nyai lapak lagi. Siu Mama Plungu, jangan. Kau harus tetap tinggal di Makmur. Kalau semua pergi, siapa yang mau jagain Makmur? Tuh kan, kamu mah egois. Bang,
kenapa pakaian mereka kayak begini? Kayak anak pesantren. Gak usah ngeledek. Nanti mereka yang bikin barang jadi duit. Oh iya. Ini bang, barangnya bang. Barang laku baru jadi duit ya. Siap bang. Siap. Oke bang, kita cabut dulu bang. Mau usaha lagi, ya nggak? Oke, ayo. Ya bertiga, balik makmur. Siap bang. Neng Biba, udah nggak usah mikirin Napaang lagi. Kalau mah lihat mak, Napaang bukan tipe setia, beda sama Ismet. Ngapain Neng Biba ngarepin laki-laki yang pikirannya Neng Biba, tapi pikirannya ke perempuan lain. Kalau mama, amit-amit deh Neng. Maaf ya Neng Biba, jangan tersinggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alafu ya, Mak Romlah itu bisa nggak sih sehari aja nggak ganggu-ganggu Ukti Biba lagi dagang, nggak rongrong Ukti Biba lagi dagang. Kasihlah kesempatan Ukti Biba berdagang dengan... Siapa yang ganggu sih? Neng Biba ini calon mantu gue, calon bininya Ismet. Gue lagi nasehatin, biar dia nggak usah mikirin Napaang. Ngasih cincin aja modelnya begitu, mana udah ketahuan kagak setia. Nggak setia dari mana? Alafu Mak Romlah, ini anak kasih tahu. Ana kenal dekat dengan Bang Faang. Ana tahu persis sifat dan karakter Bang Faang. Dimana bila Bang Faang telah katakan cinta, maka seumur hidup, sehidup semati, beliau akan setia selama-lamanya. Itulah Bang Faang, Mak Romlah. Iya benar. Setia apaan? Setiap tikungan ada. Orang gue denger sendiri, dia bilang dia kangen sama Neng Patin. Dek Fatin? Iya. Alafu Mak Romlah, sekali lagi alafu. Alapu mulu. Udah lu, gangguin aja. Neng Biba, mak permisi dulu ya Neng. Assalamualaikum. Jangan lupa pesen emak. Waalaikumsalam. Nggak beres nih kalau terus-terusan dibiarkan. Iya. Antum berdua ikut Ana. Ukti Biba, jangan didengerin omongannya Mak Romlah. Anggap aja tong kosong nyaring bunyinya. Ingat kata pepatah, kucing mengeong kafilah berlalu. Assalamualaikum. Nggak apa-apa variasi, guguk terus. Kucing, landak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Yang dimaksud jiwa-jiwa yang tenang itu kayak apa? Nafsul mutmainnah itu, Kang, jiwa yang memang diberikan ketenangan oleh Allah. Jiwa yang sanggup menerima cahaya kebenaran. Jiwa yang tidak pernah silau dengan kenikmatan duniawi, Kang. Dan tidak pernah terpengaruh oleh kenikmatan duniawi itu. Jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang selalu rakus dengan amal soleh. Selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Orang-orang pada tingkatan ini sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menapaki jalan menuju taman surganya Allah. Karena jiwa-jiwa yang tenang itu tidak ada yang dia lakukan kecuali perbuatan yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji.
keridhaan, keikhlasan, ibadah, tawakal, tasyakur, rasa syukur kepada Allah.